Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yaitu salam-salam nasional. Jadi bukan agama, itu salam nasional. Indonesia itu negara dengan beragam suku bangsa, agama, kepercayaan. Sehingga Bapak Presiden selalu dalam setiap sambutan salam-salam nasional itu selalu disampaikan. Bentuk komitmen kebangsaan kita. Baik yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ketua DPRD Timur Tengah Selatan, dan para pimpinan OPD Timur Tengah Selatan yang hadir di tempat ini, Bapak Paumela dan keluarga, Pendeta Ruditan beserta keluarga, dan semua hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya datang bersama rombongan. Yang pertama bersama mantan pacar saya, Ibu Juli Sutrisno Laiskoda, ya, mantan pacar yang kita sudah istri. Juga dengan beberapa pimpinan OPD, salah satunya itu Kadis Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara, Bapak Dr. Sodelini. Ini orang Alor, kawin orang Batak sehingga tertekan luar biasa. Juga Kepala Dinas Perpustakaan Bapak Stef Pratuju. Ini bertugas untuk membangun Nusa Tenggara Timur, bagaimana kita membangun narasi-narasi kita dengan baik. Ini jaksa yang ditarik menjadi Karohukum, Kepala Kejaksaan Negeri Bapak Maksumbu. Jadi ini dalam sejarah di provinsi itu Karohukumnya dari Kepala Kejaksaan Negeri. Kita tarik untuk membantu Gubernur. Juga ada Kepala Perizinan satu pintu, apa saja izin yang di sini ini orangnya, Bapak Marius. Jadi ini dari Nagekeo. Juga ada staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Imam Legur. Mantan Ketua Umum GNKI. Lalu ada dari Sekretaris Dinas Kehutanan Bapak Yandri Lasi. Nah, ini bergerak susah karena hamil sepanjang masa. Mudah-mudahan ngomong begini pulang di diet ketat turun kembali. Kalau jadi pelayan, kalau gerak perut setengah mati itu belum melayani kita tidur dulu. Nah, jadi saya harapkan mungkin Pak Yandri pulang ke sini sudah mulai diet ketat. Karela, ini mantan Bupati TTU punya anak. Lalu kalau mama di sini di Desa Biloto ini belum ada istri, ini beliau ini masih bujang, masih single. Jadi kalau mau kawin langsung dan jadi bapak eselon 2, ini dia sudah bisa langsung dia ngomong-ngomong sampai tahu jadi. Baik Bapak Ibu semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya berbahagia untuk hadir di sini. Karena itu saya sangat gembira untuk melihat tempat ini yang dipersembahkan oleh keluarga Mela dan keluarga Roditan untuk kepentingan membangun manusia dan menjadi dinamai mesbah doa segala bangsa. Bagus. Karena saya selalu bicara bahwa
Tuhan itu dia menolak dirinya untuk menjadi manusia pengakuan jati diri secara biologis. Jadi Yesus bilang begini, saudaraku atau ibu, bapak dan saudara-saudaraku adalah, ada yang bisa sambung? Ibu, bapak dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi bukan ibu bapak saudaraku orang Yahudi, ibu bapakku orang Timor, ibu bapak saudara-saudaraku orang Chinese, ibu bapak saudara-saudaraku orang Flores, ibu bapak saudara-saudaraku orang Sumba. Tidak, dia menolak identitas biologisnya, sehingga dia membuat sebuah identitas baru, identitas surgawi. Ini dulu. Jadi kita harus tahu kita punya DNA dulu. DNA pengikut Yesus itu, pengikut Yesus berarti Yesus percaya dia percaya Yesus. Betul toh? Nah, dalam golongan ini percaya Tuhan Yesus tidak? Betul, percaya? Tuhan Yesus percaya Bapak Ibu tidak? Ini percaya, nanti kita buktikan ya. Jadi pertanyaan itu penting. Ada orang bilang percaya Tuhan Yesus, tapi begitu tanya. Itu ajaran ini penting supaya kita tahu benarkah Tuhan Yesus percaya saya. Jadi sekarang ngomong dia, apakah Pak Wakil Bupati mati masuk surga? Coba Bapak kita tanya begitu kira-kira. Bapak Wakil Bupati mati masuk surga? Kenapa masuk? Nah, sebentar dulu kita belajar ini belajar. Kenapa Bapak yakin masuk surga? Hah? Apa? Iman. Iman. Ini ada iman di Lucifer, ada iman di Tuhan Yesus. Iman ini bukan orang punya iman bilang, nenek moyang saya punya iman, tapi imannya di Lucifer. Dia pegang itu pohon-pohon kering semua. Itu nenek moyang saya. Dia tidak berdoa ke Tuhan Yesus, dia berdoa ke Lucifer. Itu nenek moyang saya. Jadi iman yang kemana? Iman ke Tuhan Yesus. Nah, apa iman? Apa itu iman? Apa itu iman? Itu teori Paulus. Paulus kasih teori tentang iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau dasar dari segala sesuatu harapkan, kita bisa lihat atau tidak? Tidak bisa lihat kok, abstrak kok, orang bilang abstrak sekali. Karena itu mesti kita lihat di bawah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Karena itu iman itu bukan omong. Oh saya ada iman, ada bukti mana? Bukti mana? Kita harus lihat buktinya. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Bukti tidak ada omong-omong, saudara. Nah, jadi yang namanya kita mendeklarasikan diri sebagai pengikut Yesus, pemilik kerajaan Allah, maka kita harus mampu mendesain yang tidak ada itu menjadi ada. Sama seperti doa Tuhan Yesus, betul? Tuhan Yesus juga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Titik dulu di situ, jauh dulu. Jadi kan sampai yang ada di surga itu mau datang, maksudnya begitu. Biar orang lihat saya, orang tahu saya dari surga. Itu. Jadi kalau orang tidak pernah berbuat sesuatu ke dunia pada orang untuk menikmati surga, sesungguhnya dia bukan orang surga. Karena itu bukan mati kita masuk surga. Sekarang masih hidup pun kita sedang hidup di dalam surga. Jadi jangan mati dulu masuk surga. Saya sedang berada di dalam surga. Buktinya saya membawa yang tidak ada menjadi ada. Nanti kita pergi di situ. Pelan-pelan kita ke sana. Ini kasih dulu pikiran begini supaya lama-lama kita tahu. Supaya nanti satu saat kalau siapapun tanya orang pengikut Yesus, apakah kau akan mati masuk surga? Tidak. Saya sedang berada dalam surga ini. Tidak tunggu mati. Dan setelah saya mati, saya akan bersama-sama dengan dia di surga. Tapi sekarang saya berada di surga. Tidak tunggu saya mati. Karena itu Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa hidup adalah Kristus? Hidup adalah Kristus berarti hidup bekerja
bekerjasama dengan Kristus. Nah, nanti definisi juga kita harus bekerjasama dengan Kristus. Karena itu Yesus bilang, kalau kamu harus bekerjasama dengan saya. Nah, pengantar buat kita untuk supaya tahu ini adalah Matius 25 ayat 35 mulai sampai dengan 45. Coba ada yang bisa membacakan kita? Matius 25, Pak Pendeta Ronetan bisa? Kalau bisa membacakan kita. Matius 25 ayat 35 sampai 45. Itu sangat menolong kita nanti untuk kita mampu bicara bahwa kita konkret. Saya ingin ngomong ini supaya kita jelas, karena banyak sekali saya tanya orang, dia tidak pernah tahu apa Matius masuk surga atau sedang berada di surga gitu. Ini akan membantu kita. Matius 25 ayat 35 lanjut sampai 45. Coba Pak Pendeta Ronetan. Oh, kalau begitu ibu saja bacain. Terima kasih. Jadi masuk surga itu masih hidup pun tidak tahu ada di surga. Apa tandanya? Tandanya bahwa kita mampu membuat kemandirian orang hina. Siapa itu orang hina? Nah, karena itu banyak sekali kita itu baca Alkitab sampai ada yang semua mati. Tapi kalau tanya masuk surga masuk. Ada yang tahu ya masuk ke surga. Karena kita tidak tahu. Tapi kalau hari ini saya setuju bahwa kita akan langsung jawab kalau kita dapat lakukan. Jadi masuk surga bukan bilang harus masuk, kita sedang berada di surga. Tandanya apa? Tanda-tanda orang memiliki kerajaan Allah adalah mereka selalu membangun kaum hina. Tanda. Mereka selalu membangun kaum hina. Siapa kaum hina itu? Lapar haus. Nah, karena itu kita rumuskan dulu. Tempat ini harus merumuskan visi, misi, program kerja dan strategi dari Yesus. Jadi orang biasa bilang begini, kalau maju bupati, kita tanya dia punya visi misi atau tidak? Kira-kira orang tua. Tanya toh, itu pemimpin 5 tahun atau selama-lamanya? 5 tahun tanya visi misi. Maju gubernur tanya visi tidak? Tanya 5 tahun atau selama-lamanya? 5 tahun. Menjadi presiden tanya visi misi tidak? Tanya 5 tahun atau selama-lamanya? 5 tahun. Apakah ada pemimpin yang selama-lamanya buat kita? Ada? Ada toh? Siapa dia? Tuhan Yesus. Ada yang
visi-misi Tuhan Yesus. Oh ini kita kalau yang 5 tahun kita ditanya saja. Ini yang 5 tahun kita tanya visi-misi. Nah ini selama-lamanya kita tidak tahu visi-misi. Kalau yang 5 tahun kita tanya, hai Bapak, visi-misi apa? Saya ikut. Nanti satu saat orang tanya, lu pemimpin selama-lama visi-misi apa? Kita, saya percaya saja, saya tidak perlu visi-misi. Nah kalau begitu besok jangan tanya yang 5 tahun visi-misi, yang selama-lama yang tanya visi, yang 5 tahun kita yang visi-misi. Nah, karena itu saya mencoba. Saya harapkan dalam program ini tadi saya bilang waktu pendeta, saya ingin boleh ngajar setiap 3 bulan ngajar di sini. Tapi hari ini kita gariskan dulu visi-misi. Nanti ke depan kita lanjut, tapi ini visi-misi dulu. Visi dari Tuhan itu adalah damai sejahtera. Dimanapun dia pergi di sana, damai sejahtera menyertai. Ada orang sejahtera. Sejahtera itu berarti makan, minum, berlimpah, betul dong? Tapi tidak damai. Ambulans lewat, dia pikir polisi, lompat dari tempat tidur. Tidak damai. Jadi kalau tidak sejahtera, damai percuma. Begitu sudah kena tangi kiri kanan, tidak damai lagi. Mau makan minum tidak bisa berkelahi. Nah, tidak damai. Karena itu 2 sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Damai, sejahtera. Sejahtera, damai. Nah, itu visi besar. Baik di dunia maupun di surga itu damai sejahtera. Nah, kalau itu visinya, misinya minimal kita tercatat ada 2. Mendamaikan, untuk mencapai damai sejahtera, mendamaikan dunia dan surga. Untuk itu manusia tidak bisa ikut. Tuhan Yesus mampu menjalankannya dengan baik misi itu. Makanya dia keluar dan menyatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Itu statement kemenangan. Pemenang. Jadi kalau sebelum Tuhan Yesus bangkit, tahu siapa pemenang kita tidak tahu. Tapi begitu Tuhan Yesus bangkit, kita tahu sekarang ada pemenang yang luar biasa. Maka itu misi pertama. Misi kedua yang tercatat dalam Alkitab adalah membebaskan kaum hina. Itu misi kedua. Jadi membebaskan kaum. Nah disinilah kita ikut berperan aktif. Tadi dibilang, bila kamu tidak melakukan kepada saudara-saudara yang hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus. Nanti kalau aku ini salah-salah, aku begitu untuk Victor dan saudara, tidak. Jadi kita ganti, tidak melakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi siapa yang bangun kaum hina, dia bangun untuk Yesus. Nah sekarang kita tanya, kalau ngomong kaum hina ini kan susah. Nah kaum hina paksa kaum hina. Kaum hina, lapar haus, setelahnya terpenjara sakit orang asing. Maka lapar haus, berarti programnya harus apa? Maka program gereja, program pemerintah harus apa? Lapar haus, pertanian betul, peternakan, perikanan, lapar haus, lengkap di situ. Air ada, makan cukup. Jadi kalau masih lapar dan orang masih lapar terus berbentuk hidup dan enak-enak masih lihat tuh. Mati, mari kita sudah terus tahu ini orang di mana. Jadi kalau kita bilang, jangan kita bilang doa karena beliau seperti dari bangsa surga mungkin. Ini satu suci satu. Kita langsung dari hidupnya untuk satu memang manusia suka keluar karena satu memang. Karena ini bukan kata Victor Leslie, tapi kata Yesus. Nah karena itu pertanian, peternakan, perikanan untuk lapar haus. Lalu telanjang terpenjara. Konteks dan teks terpenjara yang dimaksud bukan orang masuk penjara pigilia, apalagi penjara korupsi. Waktu pigilia itu saya sepi orang, lihat orang di penjara korupsi, saya lihat Tuhan kasih suka saya. Tidak, terpenjara yang dimaksud adalah terpenjara sosial. Biasa waktu lihat orang-orang yang tidak ada guna, iya sudah itu orang sudah ada guna di situ, pasien tadi di situ. Itu manusia terpenjara sosial, manusia terpenjara intelektual. Manusia terpenjara infrastruktur. Kalau di Numbela ada perlu banjir, orang tidak bisa keluar mana-mana, mati setengah mati di situ. Kita pemerintah, masyarakat berjuang cari akal supaya kalau musim hujan mereka tetap stabil. Maka kita sedang membebaskan mereka dari penjara.
sedang membangun penjara. Sedang membangun penjara. Nah, ini tantangan kita. Jadi dunia sekarang adalah pembangunan inklusif, pembangunan yang mengajak semua ikut terlibat, biar tidak ada penjara di sana. Pembangunan inklusif. Nah, itu program. Karena itu programnya pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, semua pekerjaan itu pekerjaan yang dibuat program bukan oleh gubernur, oleh Tuhan Yesus. Jadi baik, itu program buat Tuhan Yesus. Nanti siapa yang tidak kerja itu program Tuhan Yesus? Kepala Dinas Pertanian TTS kerja apa malah Tuhan Yesus program ini kerja apa malah ini orang. Nah, begitu intan ada hujan di persetan dia tidur buat tanah serta. Itu dia mati setahun tahu di mana. Setahun. Peternakan, soalnya perikanan tidak. Orang lapar semua, makan tidak ada. Siapa kepala pertanian provinsi? Dia kerja. Gubernur siapa? Itu. Karena itu program. Kalau itu programnya semua sudah hebat begitu. Ini Tuhan Yesus punya program, bukan gubernur punya program. Tuhan Yesus punya program. Apa strateginya? Kan tiap program harus strategi. Tadi visinya sudah ada. Visinya apa? Damai sejahtera. Misi kita anggap misi kedua saja. Misi membebaskan kaum Bina. Betul toh? Jangan lupa nih. Nanti suatu saat saya ketemu orang desa di Lotos, saya tanya, apa misi Tuhan Yesus bersama kami? Membebaskan kaum Bina. Siapa kaum Bina itu? Orang lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Program kerjanya apa? Pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semua ini, pariwisata, itu program-program itu. Kalau itu strateginya apa? Strateginya Yohanes 19 ayat 1 sampai 8. Ada bisa baca? Kalau ibu baca buat kita. Yohanes 19 ayat 1 sampai 8. Ini kita merumuskan konstruksi berpikir ketuhanan kita. Konstruksi berpikir. Yohanes 19 ayat 1 sampai 8. Strateginya kolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri. Orang kerja sendiri itu bukan pengikut Tuhan Yesus. Saya kerja sendiri sana. Paksa orang-orang. Ya, saya sendiri sana. Nah, itu tipikal orang itu tidak bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus tidak pernah kerja sendiri. Maka teori yang 1995 oleh dua orang yang membuat teori triple helix. Triple helix teori triple helix apa? Helix itu cincin, itu dia masuk begini, tidak terpisahkan. Ya begini, 3 biji, tak putar, tak ikat kiri kanan. Dia putar begini, putar begitu, putar lagi, putar lagi. Jadi tiga-tiganya dia masuk terikat satu sama lain. Disebut triple helix. Kolaborasi bentuk triple helix. Nah, aku di dalam kamu, Bapak pula pengusaha, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, kamu di dalam aku, kita berdua. Jadi tidak boleh kerja sendiri. Ini pertanian kerja sendiri. Soalnya bisa jadi tangan dia dulu dan sampai satu
kerja sendiri. Peter Raga dia jalan sendiri, kita putar sampai mati, itu dia begitu. Kerja bersama. Nah, untuk kerja bersama itu perlu orang-orang pintar. Bukan orang kerja bersama ini kumpul orang-orang yang otak tidak ada, tapi kerja bersama itu tidak ada hasil. Maka dibutuhkan kolaborasi itu otak orang pintar. Jadi pengikut Yesus itu dia orang-orang yang untuk berkolaborasi bukan orang-orang, mesti belajar secara serius, mesti pintar, mesti berani, mesti peduli. Teori manajemen modern bilang think, heart, and guts. Cerdas, peduli melayani dan berani mengambil risiko. Ini pengikut Yesus. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, Bapak Ibu mau bilang tidak apa-apa, tapi saya pun tanggung jawab setelah selesai kepada Tuhan Yesus, bahwa saya sedang merumuskan cara berpikir dari pemimpin kita yang selama-lamanya menjadi pemimpin kita. Visinya, misinya, program kerjanya, strateginya, di mana kita terlibat. Nah, karena itu terlibat kita adalah bagaimana kita membebaskan kaum hina itu. Siapa punya kemampuan untuk tolong orang hina kalau dia otak tidak ada? Bisa tidak? Tidak mengerti apa-apa, lihat apa bingung. Lihat ikan, dia tahu ikan harga berapa. Ikan harga 6 juta satu ekor, dia adalah ikan apa ini? DNTT itu ada ikan harga minimal 40 juta satu ekor. DNTT. Tapi kalau kita tanya orang-orang tidak tahu, satu provinsi ini tanya bupati-bupati, kau daerah ikan harga 40 juta, kau tahu ikan apa? Ya, ikan 40 juta. Itu ikan paling murah harganya 40 juta. Kalau dia 1 kilo harganya 1 miliar. Itu ikan buah harga. Ada DNTT banyak. Cuma kan kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mempelajarinya. Karena itu kita harus belajar. Sungguh-sungguh belajar. Jadi sekolah itu bukan hanya dapat ijazah. Sekolah itu belajar. Orang tua baca kita berulang-ulang. Otak tinggal di sini. Kita rumuskan sekarang. Bahwa kita sudah pintar, tapi kita belum merumuskan dia menjadi sebuah kerangka pikir. Jadi kalau orang mulai duduk itu, dia mulai duduk sudah. Kalau dia dari Tuhan, visi misi damai sejahtera. Visi damai sejahtera, misinya sembahkan kaum hina. Saya otak sekarang ini saya sudah bisa kesepakatan istri, anak, dan cucu-cucu. Maka saya harus tambah lagi. Di tetangga ini mana yang tidak bisa hidup? Oh, ini satu. Paul Nakmanas, kau saya akan bersama Tuhan Yesus kolaborasi bangun tobat ya. Nanti begitu dia sudah mandiri, jangan bilang kasih uang terus kita sudah bantu. Buat dia sampai dia mandiri, dia bisa hidup sendiri. Atau Thomas Tobe, nah ini Thomas Tobe, keluarga Thomas Tobe ini saya rumuskan. Oke, pandai sudah. Nah, ini pekerjaan kita untuk menuju surga. Karena itu saya senang di tempat Anda. Rumuskan dia di sini. Berapa banyak kaum hina ada di Molo Selatan? Berapa yang tidak bisa makan minum? Berapa yang tidak bisa sekolah? Nanti sudah hitung untuk dapat berapa uang kita perlu untuk membangun mereka. Apa saja kita butuh? Uangnya, manusia yang ada. Kita rumuskan. Habis rumuskan, mulailah kita cari. Ini datang dari Bapak Polmela berapa? Ini datang dari wakil bupati berapa? Kita rumuskan, datang dari gubernur yang gede. Kalau sesuai jadi gubernur, datang dari Victor Estrada Sumbang untuk kita bangun Kominda berapa gitu. Nah, saya ikut sekian. Lalu waktu mereka sudah jadi mandiri semua, bawa dan sini kita demonstrasikan kita sedang berada dalam kerajaan surga karena kita bersama Yesus kolaborasi membangun orang itu. Itu tujuan gereja. Jadi gereja itu bukan bangun gereja lalu kita masuk nyanyi khotbah pulang. Itu input. Itu kita datang di charge. Tapi habis charge itu mesti pergi bangun orang. Kita selama jadi manusia hanya terima saja. Kami percaya Tuhan Yesus, baca Injil kami mengerti. Tapi orang justru pernah hidup biar mati dulu di situ. Saya baca Injil kau mati di situ. Nah, ya tidak bisa. Dan ini tantangan kita di NTT. Ini tantangan kita di Nusa Tenggara Timur. Tantangan kita di Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai gubernur, saya ingin untuk gereja yang saya maksudkan bukan lembaga. Gereja maksudnya adalah
manusia pengikut Yesus dalam persekutuan yang kudus. Persekutuan orang-orang yang membuat yang ini persekutuan orang kudus. Apa itu orang kudus? Bukan orang itu kudus semua. Kita juga berdosa semua ya. Siapa bisa bilang kita orang kudus? Kita semua manusia berdosa. Tapi persekutuan orang kudus adalah persekutuan orang-orang yang menjalankan kehendak Bapakku di sorga. Jadi kamu tanya, Bapakku di sorga itu mau apa? Maunya bangun kaum hina. Bangun kaum hina, maka kita harus bersama-sama kolaborasi, tidak bisa kerja sendiri. Kamu ada berapa kumpul? Yang tidak mau tidak apa-apa. Kau pikir di sana, tidak apa-apa, kita tidak mau. Karena itu kalau kita bangun kaum hina, bukan kita orang baik. Ingat baik-baik ya. Kita kalau bantu orang dan dia menjadi mandiri, kita bukan orang baik. Itu orang yang bilang, itu orang baik. Tapi kita yang buru-buru, kita orang baik. Tidak. Kita menolong diri supaya masuk surga. Itu caranya. Jadi kalau bilang kita orang baik, kita bukan orang baik. Kita sedang berjuang untuk kita berada dalam kerjaan kita. Bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Nah, itu pekerjaannya. Jadi itu orang baik. Juga kita juga bilang, saya orang baik. Tidak. Saya kerja, saya punya tugas untuk saya berada di dalam sebelah kanan. Dan hari ini saya sedang bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah itu. Jadi kalau orang tanya kita dan mati mau naik pesawat, goyang kiri kanan, sudah saya mungkin untung ini rugi apa. Supaya orang-orang seperti itu kalau mati jangan mungkin, bapak sudah mati buang sergeto, betul sengsara bapak sudah sengsara bapak dulu bapak kenapa mati? Mesti terima kasih bapak mama supi menerima keuntungan luar biasa di Tuhan Yesus. Jalan bapak yang tunggu saya di sana. Apa yang bapak mama ajarkan, saya akan lanjutkan seperti itu untuk kita bertemu di surga. Nah kan begitu. Ini kubur biar susah putih utang kiri kanan bangku pendatang kasih makan minum. Anak sekolah tidak bisa main utang sapi, utang babi, utang kasih makan minum. Besok bayar utang setengah mati anak sekolah tidak bisa kau situ saja. Bayar utang setengah mati kau sekolah. Nah ini orang masuk neraka. Dengar baik-baik. Karena itu memang tugas kita semua. Sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa seperti saya. Saya lebih banyak bapak semua. Tapi kita menjadi manusia kudus dan dikuduskan oleh Allah di saat kita berpartisipasi membangun kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah membangun kaum hina. Jadi itu pelajaran itu begitu dulu. Jangan banyak-banyak nanti lupa. Satu, visinya damai sejahtera. Untuk sampai pada damai sejahtera, maka misinya adalah membangun kaum hina. Untuk membangun kaum hina harus ada program yang dirumuskan, program pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, macam-macam program. Itulah program. Kalau itu programnya strateginya, Yohanes 1-8, kolaborasi kerja bersama orang-orang pintar, peduli dan berani. Ingat baik-baik, kolaborasi adalah kerja bersama orang-orang pintar, peduli dan berani. Kolaborasi. Nah untuk itu kita akan menghasilkan banyak orang dan ada di sini konkretnya. Sekarang setelah kita rumuskan semua, kita mau bikin konkret. Jangan omong begini belum tidak ada barang. Lewat Pak Ronitan dan keluarga dan Pak Olmera dan keluarga, saya minta tahun depan itu sudah kita punya beberapa orang yang telah kita selamatkan di tempat ini. Karena itu Bapak Olmera dan keluarga, Bapak Desa, Bapak Camat dengan Pendeta Ronitan dan keluarga, rumuskan lalu kita mulai berapa banyak kita membuat taruh. Orang ini mau sekolah, dia mau kerja apa? Kita rumuskan juga. Berapa yang kau nilai? Kau nilai artinya dia sudah bisa mobil, bisa apa? Makan terada, minum terada, kerja terada, otak terada, semua terada. Nah, rumuskan dia berapa yang ada di sini. Kita di dalam ini kita latih mereka, kita didik mereka, kita siapkan mereka untuk itu. Dan waktu itu kita balik. Lalu yang terlibat di situ, kita berdoa bersama dan sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Hari ini kami sedang berada dalam kerajaan surga bersama saudara-saudara kami yang sedang kami bangun menjadi manusia mandiri hari ini. Mereka bukan lagi menjadi manusia hina di depan manusia lain. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Nanti saya mau pamit karena saya mesti rapat dengan KPK. Karena itu di sana saya mesti pulang untuk rapat kantor gubernur dengan KPK. Saya maunya untuk berlama-lama di sini. Tapi kalau memang nanti ini cocok, kalau tidak cocok
jangan ajak saya lagi. Kalau cocok dengan Bapak Mama cara berpikir, undang saya, kita terus menerus mengerjakan. Kalau Bapak Mama tidak mau, tapi saya cari lain, karena saya hidup itu, saya punya cara berpikir itu, maka itulah visi, misi, program kerja dan strategi serta cita-cita yang akan saya bangun. Kira itu yang saya sampaikan. Dari kurangnya mohon maaf. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya